Misteri di balik pintu terkunci. Malam kelam, sebuah pintu yang terkunci menandakan aroma misteri yang ada di dalamnya. Bayangan gelap merayap di sekitar, menyimpan rahasia yang tegang di dalamnya. Suasana gelap malam menyelimuti pintu terkunci. Tercipta aura misterius yang terkandung dalam kisah tragis yang tersembunyi. Dalam episode terbaru Viano Story ini, Malam Kelam membawa Viano mendekati pintu terkunci yang menyimpan misteri. Dengan keteguhan, ia membuka lapisan rahasia, memperdalam teka-teki yang menggigit penasaran. Sebuah petunjuk misterius akan diungkap dalam perjalanan mencari jawaban di Viano Story. Adalah Supriyo Handono, pemuda dari Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, memulai kisahnya dengan langkah merantau ke Sulawesi Tenggara saat masih bujang. Perjalanan hidup Supriyo Handono terus berkembang saat ia menemukan cinta sejatinya, Fitriani, perempuan asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Keduanya mengarungi bahtera rumah tangga dan akhirnya diberkahi dengan kelahiran seorang anak laki-laki, melengkapi kebahagiaan dalam keluarga mereka. Pada tahun 2016, pasangan ini memutuskan pulang ke kampung halaman Supriyo Handono di Blitar untuk merawat ibunya, mengekalkan nilai-nilai keluarga dan memberikan dukungan yang diperlukan di tengah tantangan kehidupan. Setelah beberapa tahun tinggal di Blitar, keluarga ini kembali dikaruniai seorang anak laki-laki, melanjutkan kebahagiaan dan keberkahan dalam perjalanan keluarga mereka. Cerita ini dituturkan oleh Subagio, suami Arif Indarsyah yang juga kakak ipar Supriyo Handono, kepada wartawan Kompas dan diterbitkan pada media kompas.tv pada tanggal 25 November tahun 2023. Pukul 7.58 WIB. Subagio, suami kakak tertua Supriyo Handono, tinggal bersebelahan dengan rumah Supriyo Handono dan Fitriani di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kebersamaan mereka di lingkungan yang akrab menciptakan ikatan keluarga yang erat. Menurut cerita Subagio, hubungan Supriyo Handono dan Fitriani mulai renggang setelah mereka membuka usaha kafe di Desa Sidorejo. Tantangan mengelola bisnis bersama menimbulkan ketegangan di antara mereka, dan perubahan dinamika kehidupan sehari-hari membawa dampak pada hubungan rumah tangga yang sebelumnya harmonis. Menurut cerita Subagio, Fitriani dikabarkan memiliki ketertarikan pada laki-laki lain, yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan antara Fitriani dan Supriyo Handono. Dinamika emosional dan ketidaksetujuan dalam hubungan membawa pasangan tersebut pada keputusan yang sulit untuk berpisah. Pada sekitar tahun 2021, Subagio menyaksikan ketika SH menyerahkan istrinya kepada seorang pria di Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi selama pandemi,
dan Subagio mengungkapkan hal ini pada Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Setelah kejadian itu, Subagio jarang melihat Fitriani di rumah SH karena kesibukannya bekerja di luar kota. Subagio pernah mendengar dari istrinya dan tetangga bahwa Fitriani sempat datang lagi ke rumah SH, kemudian menghilang. Arif Indarsah, kakak SH dan istri Subagio, pernah menanyakan kepada SH mengenai Fitriani. SH menjelaskan bahwa Fitriani telah pergi ke Surabaya. Dua bulan sebelum terjadi heboh penemuan kerangka, SH menjual rumah warisan orang tua kepada Sugeng Wiyadi, suami dari kakak SH yang bernama Domiratul Kusnah. Subagio menyampaikan bahwa rumah itu dijual kepada Sugeng dengan harga 105 juta rupiah dan pembayaran dilakukan secara tunai. Sebagai bagian dari kesepakatan penjualan, Rio menjelaskan kepada kakak iparnya bahwa ada satu kamar yang terkunci dan tidak boleh dibuka karena di dalamnya terdapat benda pusaka. Kakak iparnya setuju untuk membiarkan kamar tersebut tetap tertutup. Subagio tidak mengetahui alasan SH menjual rumah. Namun, setelah penjualan rumah, SH memutuskan untuk membuka kafe di Wates, Kabupaten Kediri. Subagio menyatakan, "Saya tidak tahu kenapa rumah dijual, entah faktor ekonomi atau mungkin sudah tidak betah tinggal di sini. Pernah bilang, setelah jual rumah mau pergi dari sini, Desa Bacem." Sumber lain membenarkan bahwa pertikaian antara SH dan Fitriani memang dimulai sejak mereka menyewa rumah di Sidorejo, Lombok, Blitar untuk memulai bisnis kafe pada tahun 2021, sesuai dengan penjelasan dari Subagio. Meskipun terlihat seperti pasangan yang saling mendukung dan menjalani kehidupan yang normal di mata orang luar, namun di balik tirai itu, kehidupan SH dan Fitriani diwarnai oleh serangkaian pertengkaran. Fitriani sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, menjadikan kehidupan mereka di belakang layar jauh dari kesan harmonis yang terlihat dari luar. Fitriani sering menghubungi ayahnya di Sulawesi untuk mengadu tentang penyiksaan yang sering dia alami. Namun, karena jarak yang jauh dan kondisi sakit-sakitan ayahnya di Sulawesi, Fitriani hanya bisa mendapatkan nasihat dari ayahnya, sembari berharap agar rumah tangganya dengan suaminya menjadi harmonis. Namun, karena Fitriani tidak sanggup lagi menghadapi sikap keras SH, hal ini menjadi pemicu bagi Fitriani untuk mulai membuka hatinya kepada pria lain sebagai pelarian dari ketidaknyamanan yang terus-menerus. Bisnis kafe di Desa Sidorejo mulai menunjukkan perkembangan dengan meningkatnya jumlah pengunjung. Saat itu, secara diam-diam, Fitriani mulai menjalin hubungan serius dengan seorang pria asal Kediri. Awalnya,
SH tidak mengetahui tentang perselingkuhan Fitriani, tetapi setelah beberapa bulan, kebenaran akhirnya terungkap. Pertengkaran antara mereka semakin memanas setelah SH mengetahui hal tersebut. Setelah kebenaran terungkap, Fitriani dengan jujur mengakui bahwa dia lebih memilih pasangan selingkuhannya daripada SH. SH, yang menyadari bahwa perasaan tidak bisa dipaksa, akhirnya menerima keputusan Fitriani dengan ikhlas. Bahkan, SH sampai mengantar Fitriani ke rumah selingkuhannya di Kediri, yang berjarak sekitar 3 km dari rumah mereka. Setelah Fitriani pergi, hanya SH dan kedua anak mereka yang tinggal di rumah itu. Meskipun harus merawat anak-anak yang masih kecil, SH tidak merasa dendam terhadap Fitriani yang meninggalkannya. Namun, semua peristiwa ini menjadi awal dari kasus yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2021. Beberapa hari setelah Fitriani meninggalkan suami dan anak-anaknya di rumah, Fitriani beberapa kali datang secara diam-diam hanya untuk melihat anak-anaknya karena rindu. Meskipun SH awalnya tidak mengetahui kedatangan Fitriani, SH akhirnya mengetahui kehadiran Fitriani, yang membuatnya semakin kesal. Suatu hari, SH keluar rumah untuk memata-matai kedatangan Fitriani. Kemudian, Fitriani datang kembali ke rumah. Fitriani masuk diam-diam bermaksud bertemu anak-anaknya. Namun, saat itu SH tiba-tiba pulang, membuat Fitriani terkejut karena tertangkap masuk tanpa izin. Mereka terlibat dalam pertengkaran sengit, dan akhirnya Fitriani jatuh setelah kepala bagian belakangnya dipukul dengan kayu oleh SH yang tak bisa mengendalikan emosinya. SH bingung tentang bagaimana menyembunyikan jejaknya, akhirnya memutuskan untuk mengubur tubuh Fitriani di dalam kamar tersebut. Pada siang hari sekitar pukul 12 siang, SH mengambil cangkul dan peralatan lainnya, menghancurkan lantai kamar, dan menggali lubang dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Fitriani dikubur dengan posisi terduduk. Sebelum menutup lubang, SH membersihkan lantai rumah dan lantai kamar dari bercak merah dan membuka pakaian Fitriani untuk membersihkan tubuhnya. Tubuh Fitriani dibalut dengan selimut sebelum dimasukkan ke dalam lubang. Malam itu, kamar itu dikunci. Awalnya, tidak ada yang menyadari kejadian itu, termasuk kedua anak SH yang masih kecil dan tidak menyadari apa yang terjadi dengan ibu mereka di rumah. Setelah insiden itu, SH tetap tinggal di rumah dengan kedua anaknya hingga tahun 2023. Tetangga dan saudara-saudara SH
termasuk salah satu kakak SH yang tinggal di sebelah rumahnya, juga tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah tersebut. Setahun kemudian, SH menutupi lubang tempat Fitriani dikubur dengan beton, menyamarkannya dengan lantai sekitarnya. Tindakan ini tidak hanya untuk menyembunyikan kejahatan, tetapi juga menambah misteri yang melingkupi rumah itu. Di balik kesan tenang, ketegangan terus menggelayuti ruang di dalam rumah, sementara SH terus merasa tertekan oleh beban rahasia. Malam tiba, rahasia tetap terpendam dalam kegelapan rumah itu, tanpa dunia luar mengetahuinya. Dikejar oleh beban rahasia yang terus menggelayuti perasaan dan jiwanya, SH merasa terjepit dalam upaya untuk menutupi kejahatannya. Dengan langkah hati-hati, dia memutuskan untuk menjual rumah tersebut kepada saudaranya, dengan harapan agar rahasia tragis yang menyelimuti rumah itu tidak pernah terbongkar. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Terbongkarnya keberadaan kerangka manusia yang dikubur di bawah lantai kamar rumah SH pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, mengejutkan banyak orang. Menurut Subagio, pihak keluarga sebenarnya mengetahui adanya cor baru di lantai kamar rumah SH selama ini. Terlebih lagi, rumah Subagio dan istrinya, Domi Ratun, berdekatan dengan rumah SH. Dia, SH, mengatakan bahwa lantai yang dicor itu adalah tempat mengubur pusaka, yaitu keris, ujarnya. Karena itu, lanjutnya, mereka tidak terlalu curiga saat mengetahui bahwa pintu kamar di mana jasad Fitriani dikubur selalu dalam keadaan terkunci. Apalagi, kata Subagio, SH memang selama ini memiliki kegemaran mengoleksi benda-benda antik, termasuk keris. Subagio juga mengakui bahwa Domi Ratun pernah mendengar suara dari rumah SH yang mungkin berasal dari aktivitas seseorang menggali lantai. Namun, anehnya, mereka tidak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Baru setelah terbongkar temuan kerangka itu, kami merangkai kembali ingatan-ingatan itu, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Sugeng Riyadi, 46, menemukan tengkorak dan tulang belulang manusia terkubur di bawah lantai kamar rumah yang baru dia beli 2 bulan sebelumnya dari adik iparnya yang berinisial SH. Penemuan itu terjadi ketika proses renovasi rumah dimulai, yang terletak di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Saat pekerja renovasi membersihkan isi rumah, mereka menemukan bahwa salah satu kamar terkunci dengan gembok. Menurut keterangan saksi, dari jendela kamar tersebut terlihat ada gundukan tanah yang atasnya dicor. Didasari rasa penasaran, pekerja renovasi kemudian memutuskan untuk membongkar gundukan tanah tersebut. Ternyata, gundukan tanah itu mengandung jasad yang sudah menjadi kerangka. Temuan ini segera dilaporkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
Setelah menerima laporan warga, polisi segera mendatangkan tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap temuan tersebut. Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio Pambudi Soekarno memberikan keterangan pers, rumah ini awalnya kosong, kemudian ada bagian kamar yang digembok dan ada gundukan tanah yang dicor. Hasil pemeriksaan tim forensik RS Bayangkara Kediri mengungkap bahwa korban adalah seorang wanita dan telah meninggal sejak 1 sampai 1,5 tahun yang lalu. Melanjutkan keterangan pada tanggal 21 November tahun 2023, selain kerangka wanita, ditemukan juga perhiasan dan barang lain di samping jasad korban. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap misteri kematian kerangka wanita tersebut. Berbagai macam kemungkinan bisa terjadi. Saksi sudah kita mintai keterangan dan akan kita kembangkan peristiwa ini, pungkasnya. Melalui serangkaian penyelidikan, penyitaan barang bukti, dan uji lapor selama 3 hari, Kepolisian Resort Blitar Kota mengumumkan bahwa kerangka yang ditemukan dalam kamar rumah kosong di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diidentifikasi sebagai Fitriani, istri dari Supriyo Handono. Pada konferensi pers tanggal 24 November tahun 2023, Kepolisian Terima kasih telah mengikuti kisah misteri ini bersama Viano Story. Dukungan Anda dengan menekan tombol notifikasi sangat berarti bagi pengembangan channel kami. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menjaga kebersamaan dan kami tunggu kehadiran Anda di kisah-kisah mendatang. Sampai jumpa.